Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang studi Islam kontemporer, di mana materi ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah studi Islam kontemporer program pendidikan Islam atau program studi pendidikan Islam program pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang merupakan atau dibimbing dan diampu oleh Dr. Muhammad Arfan Muammar MPD. Sebelumnya kami mohon maaf atas segala keterbatasan kami sehingga terjadi keterlambatan, sehingga terjadi kekurangan nyaman. Semoga makalah ini atau materi ini bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada kami, kepada kita semuanya selaku pendidik dan juga pelajar Islam. Selanjutnya, langsung saja terkait dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni meretas hubungan Islam Kristen melalui Common World, perspektif metafisik. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan Common World, maka secara tidak langsung kita akan diajak kepada garis lurus atau garis singgung antara dua agama besar yang ada di muka bumi ini, yakni agama Islam dan Kristen, di mana keduanya, baik Islam maupun Kristen, sama-sama bersumber dari ajaran ketuhanan atau monoteisme. Jadi Islam dan Kristen sama-sama berasal dari wahyu yang berasal dari Tuhan. Kemudian baik Islam maupun Kristen mengakui keesaan Tuhan, meskipun pada prakteknya antara Islam dan Kristen terdapat perbedaan, di mana di dalam Islam kita semuanya meyakini bahwasanya Allah satu dan tidak ada sekutu baginya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas. Berbeda dengan Kristen, di mana di dalam Kristen memahami dan memakai dan menggunakan konsep Trinitas dalam pengenalan Tuhannya. Akan tetapi baik Islam maupun Kristen memiliki kesamaan terkait dengan ajarannya, yakni antara Islam dan Kristen mengajarkan kepada umatnya, kepada para pemeluknya untuk saling mengasihi. Kepada siapa? Yakni kepada sesama manusia, sesama makhluk, artinya kepada hewan kita juga dituntut untuk mengasihi, kepada tumbuhan kita juga dituntut mengasihi, maupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya atau makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya selain hewan dan juga tanaman atau tumbuhan. Selain itu, kita semuanya dituntut untuk senantiasa berlaku adil kepada semua orang, pada semua pihak, tidak memberatkan, tidak mengenal mana yang kaya maupun yang miskin, mana yang kuat maupun yang lemah, maupun sebaliknya. Selain itu, kita juga dituntut untuk senantiasa peduli kepada sesama, terlepas dari apapun dan bagaimanapun latar belakang mereka. Artinya, baik Islam ataupun Kristen sama-sama memiliki ajaran tentang kasih sayang atau saling mengasihi. Selain itu, baik Islam maupun Kristen mengakui dan menghendaki umatnya untuk menjauhi segala bentuk kezaliman, segala bentuk hal-hal yang tercela, baik itu kepada sesama manusia, seagama maupun yang beda agama. Jadi segala bentuk kezaliman, sikap lalai, sikap curang dan lain sebagainya, itu baik Islam maupun Kristen itu dibenci. Selain itu, baik Islam maupun Kristen sama-sama menghendaki umatnya, menghendaki pemeluknya untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menjauhkan dari Tuhan. Artinya apa? Baik Islam maupun Kristen menghendaki umatnya untuk senantiasa dekat dengan Tuhannya, baik itu dengan cara ibadah maupun dengan cara kegiatan sehari-hari.
Pada praktiknya di dalam umat Kristen diajarkan atau dituntut untuk minimal dalam 1 minggu itu datang ke gereja untuk melakukan sembahyang kepada Allah. Sedangkan kita umat Islam dituntut untuk senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu, itu pun yang wajib, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada gagasan menarik di mana ada satu pertemuan atau satu gagasan yang terjadi pada tahun 2007, tepatnya September tahun 2007, di mana ketika itu tidak kurang dan tidak lebih terdapat 138 tokoh Muslim dan juga 300 tokoh Kristen yang kemudian bertemu di Yordania. Apa agendanya ketika itu? Di antaranya tujuan pertemuan tersebut tidak lain tidak bukan adalah menuju perdamaian atau menghendaki baik Islam maupun Kristen berusaha betul-betul di mana yang sebelumnya sering terjadi konflik antar agama baik Islam maupun Kristen, kemudian dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan ada goals, ada tujuan yang jelas di mana baik Islam maupun Kristen sama-sama mengembangkan ajaran cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada sesama manusia. Selanjutnya, menjauhkan para pemeluk agama Islam dan juga agama Kristen dari anarkisme agama dan juga konflik yang diatasnamakan agama, yang pada tahun-tahun sebelumnya seringkali terjadi konflik atas nama agama maupun atas nama kelompok agama. Kemudian baik Islam maupun Kristen, para pemeluknya diharapkan memiliki sifat inklusif atau saling menghormati antara pemeluk-pemeluk agama lain. Jadi kita sebagai pemeluk agama Islam maka kita dituntut untuk menghormati pemeluk agama Kristen. Begitu pula sebaliknya, orang-orang Kristen dituntut untuk senantiasa menghormati apa yang kita percaya sebagai pemeluk agama Islam. Selain itu, tujuan dari pertemuan tadi adalah membangun hubungan berdasarkan kesamaan, bukan mempertajam perbedaan. Artinya apa? Sebagaimana tadi kita singgung di awal, bahwasanya antara Islam dan Kristen itu sama-sama memiliki ajaran untuk saling mengasihi antar manusia, untuk senantiasa berbuat adil dan juga peduli. Bukan mempertajam perbedaan. Artinya biarlah perbedaan dalam bidang akidah itu tetap ada, biarlah perbedaan dalam bidang ibadah itu tetap ada, akan tetapi kita baik umat Islam maupun Kristen sama-sama menjunjung kemanusiaan yang saling mengasihi dan peduli satu sama lain. Selain itu, tujuan pertemuan tadi adalah menuju ekumensial atau ekumenikal, di mana dunia yang ada atau dunia yang kita tempati ini menjadi dunia yang layak huni, baik itu untuk penganut agama Islam atau Muslim sebagaimana kita, maupun para pemeluk Kristen. Terkait dengan Commonwealth, ada beberapa tantangan, di mana secara teologis, tadi secara akidah maupun ibadah, tidak akan pernah terjadi titik temu antara agama atau antara kedua agama, baik Islam maupun Kristen secara keyakinan dan cara ibadah, di mana keduanya berbeda satu sama lain terkait dengan akidah atau keyakinan dan cara beribadah. Akan tetapi secara metafisik, baik Islam maupun Kristen dapat diupayakan dan dikembangkan atau diusahakan adanya, mengingat adanya kesamaan dalam memahami kebenaran di luar bentuk dan materi. Apa maksudnya adalah baik Islam maupun Kristen tadi sebagaimana di awal mengajarkan kepada umatnya, kepada para pengikutnya untuk saling mengasihi, saling memberikan rasa aman maupun kepedulian satu sama lain terlepas dari apapun agama yang dianut. Selanjutnya, terkait dengan Commonwealth atau kata yang sama, kalimatin sawa'un bainana wa bainakum, seorang pastor Canterbury yang bernama Rowan Williams mengatakan bahwasanya
dialog ini, artinya dialog Islam dan Kristen, dibuat atau dibentuk bukan untuk mencari perbedaan antar agama, tapi agar saling menghargai dan menghormati serta memahami fondasi masing-masing agama. Artinya apa? Sebagaimana tadi, jika kita meninjau pada aspek teologi, maka tidak mungkin kita itu sama dengan orang Kristen, sebagaimana orang Islam, secara teologi maupun secara ibadah. Maka apa persamaan atau perbedaannya? Baik Islam maupun Kristen memiliki sama-sama pondasi berasal dari firman atau al-kalam. Maksudnya apa? Artinya Islam itu bersumber pada pedoman, yang pedoman itu diberikan oleh Tuhan. Begitu pula Kristen dengan kitabnya, dengan firman-Nya, bersumber dari firman yang diberikan oleh Allah atau berupa Injil. Jika orang Kristen, jadi di dalam agama Kristen memahami Injil sebagai firman, maka kita sebagai orang Islam memahami Al-Quran sebagaimana firman atau kalam Tuhan. Namun tentu pemahaman kita sebagai manusia akan makna firman atau maksud Tuhan itu sangat terbatas. Artinya pemahaman kita itu bersifat terbatas, sedangkan firman Tuhan itu sendiri bersifat transenden atau tinggi, suci, dan mulia. Maka kemudian muncul pertanyaan terkait dengan firman yang tidak diciptakan ataukah firman itu diciptakan. Maka kemudian ada perdebatan yang perlu dicarikan garis atau dicarikan titik temunya. Terkait isu teologis yang perlu diuji, jika memang kedua agama ini berasal dari sesuatu yang sama, zat yang sama, Tuhan yang sama, atau Tuhan yang sama, maka perlu kita urai apakah Tuhan atau hakikat Tuhan di dalam Kristen dan di dalam Islam itu sama antara Kristen dengan Islam. Begitupun dengan hakikat kenabian. Apakah konsep kenabian di dalam Islam dan Kristen itu sama? Begitu pula terkait dengan hakikat wahyu, kemudian konsep trinitas dan inkarnasi. Kenapa? Mengingat antara Islam dan Kristen tentang memahami hakikat Tuhan, kenabian, wahyu, dan trinitas tentu ada perbedaan antara keduanya. Di antaranya adalah terkait dengan firman. Di dalam Kristen, umat Kristen meyakini bahwasanya firman itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan sebagaimana Islam memahami firman sebagai kalam Tuhan atau firman Allah. Jadi firman di dalam perspektif orang Kristen itu adalah Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kalau tadi firman itu adalah Tuhan di dalam Kristen, sedangkan di dalam Islam, agama kita meyakini firman itu adalah kalam, artinya yang diciptakan firman sebagai Tuhan atau kalam sebagai Tuhan. Maksudnya adalah firman itu sejatinya apakah firman ini Tuhan itu sendiri atau kalam Tuhan atau kalamullah, ataukah sebaliknya yang dimaksud dengan firman atau yang menciptakan itu adalah firman sebagaimana Khalik atau pencipta, apakah sebagaimana Tuhan itu sendiri. Nah, sehingga antara konsep hakikat Tuhan, kenabian, dan wahyu ini perlu betul-betul kita cari hakikatnya, baik antara Islam maupun Kristen. Kemudian di dalam agama kita disebutkan bahwasanya terdapat beberapa ayat di dalam Quran sebagai firman Allah yang berbunyi innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, yang artinya dan ini atau Al-Quran ini sesungguhnya adalah Al-Quran yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara. Artinya Al-Quran itu sebagaimana firman Allah ini di dalam Islam itu adalah firman yang terpelihara. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana firman Allah surah
Al-Waqiah ayat 77 sampai 78. Selain itu, di ayat yang lain Allah menyampaikan bahwasanya bal huwa Qur'anum Majid. Sesungguhnya atau bahkan yang didustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia fi lauhin mahfud, di mana Quran tersebut tersimpan di dalam tempat yang terjaga. Firman Allah surat Al-Buruj ayat 21 dan 22. Ayat yang lain mengatakan bahwasanya inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu mengerti, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu dalam ummul kitab lauh mahfud di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh dengan hikmah. Artinya Al-Quran yang kita punya, yang oleh Islam percayai sebagai pedoman dan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, itu adalah kitab yang mulia dan akan senantiasa terjaga. Nah, ini yang kemudian menjadi perbedaan. Apakah Injil yang dimiliki oleh teman-teman Nasrani atau Kristen itu benar-benar terjaga, mengingat sebagaimana sejarah yang mungkin telah kita baca, Injil atau Bible itu memiliki atau mengalami revisi-revisi. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran. Kemudian terkait dengan konsep Al-Quran di Lauhin Mahfud. Al-Quran di Lauhin Mahfud maksudnya adalah Al-Quran yang ada di sisi Tuhan itu benar-benar terjaga, berbeda dengan apa yang terjadi di dunia. Maka konsep common word ini mengatakan bahwasanya sejatinya firman yang dimiliki Tuhan itu terjaga di sisi Tuhan itu sendiri, sedangkan di dunia ini firman Allah atau firman Tuhan itu memiliki wujud dan bentuk yang bermacam-macam. Misalkan kita dulu mengenal tentang Taurat, Zabur, Injil, kemudian Mazmur, dan Al-Quran itu sendiri. Maka kitab-kitab ini sejatinya adalah bentuk firman Allah atau firman Tuhan yang ada di muka bumi yang kemudian diberikan kepada umatnya masing-masing. Tentu dengan bahasanya masing-masing. Sebagaimana pendapat dari Utsman Ad-Darimi, seorang pakar atau ahli hadis pada masanya, mengatakan bahwasanya Tuhan itu tahu segala bahasa dan berbicara di mana bahasa yang ia inginkan. Dia membuat Al-Quran sebagai firman-Nya dalam bahasa Arab karena menginginkan bahasa Arab atau bangsa Arab paham terhadap firman-Nya. Kemudian Tuhan atau Allah menurunkan Taurat dan Injil sebagai firman-Nya dalam bahasa Ibrani, serta mengutus Nabi dengan bahasa mereka masing-masing. Artinya, di dalam konsep common word ini, sejatinya firman Allah itu yang terjaga, yang benar-benar itu terjaga di Lauhin Mahfud. Sedangkan yang ada di bumi ini adalah bentuk-bentuk firman yang mungkin berbeda antara satu umat dengan umat yang lain, di mana masing-masing umat ini likulli ummatin nabiyan. Setiap umat itu diberikan nabinya masing-masing, begitu pula diberikan kitabnya masing-masing. Terkait dengan Al-Quran dan Alkitab, terdapat kemiripan kandungan antara Al-Quran dan Alkitab, di mana jadi mirip bukan berarti sama, artinya di dalam Al-Quran terdapat pembahasan tentang Yesus dan juga Allah, kemudian di dalam Alkitab juga terdapat pembahasan tentang Tuhan atau Allah dan juga Yesus. Kemudian terkait Yesus dan Bapa versi Alkitab ataupun tentang keabadian atau konsep keabadian Yesus di firman Allah dan juga di dalam Bible atau Alkitab. Tentu antara satu sama lain terkadang ada persamaan, terkadang juga perbedaan. Maksudnya apa? Kadang-kadang di dalam Bible itu mengatakan bahwasanya Yesus itu sejatinya adalah utusan. Nah, ini juga di dalam Al-Quran juga sama. Artinya Yesus itu bukanlah Tuhan, sebagaimana klaim para pengikut Nasrani atau para pengikut Kristen.
Nah, maka menarik kemudian ada perbedaan antara konsep Yesus dan Allah atau Yesus dan Bapa di dalam Alkitab dan Al-Quran dengan apa yang diimani oleh orang-orang Kristen. Baik itu tentang konsep ketuhanan maupun tentang halal haram di dalam Al-Quran dan Alkitab. Contoh lain adalah di mana Al-Quran itu mengharamkan babi, maka di dalam Alkitab sejatinya babi itu juga diharamkan. Akan tetapi oleh pengikut Kristen ternyata babi malah dikonsumsi. Nah, ini wallahu alam. Maka kemudian perlu diadakan dialog metafisik. Apa yang dimaksud dengan dialog metafisik itu? Dialog metafisik atau kita perlu pahami dulu metafisika itu apa. Artinya metafisika adalah relativitas kemutlakan teologi. Sedangkan teologi itu sendiri adalah kebenaran mutlak yang diyakini atau diimani. Artinya apa? Dialog metafisik ini kita sebagai orang Islam atau kita sebagai ya pelajar lah atau penuntut ilmu harus mencoba atau merekonstruksi keyakinan yang selama ini sudah kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Artinya apa? Melalui dialog metafisik ini kita diminta untuk seolah-olah jangan-jangan Islam yang ternyata salah dan Kristenlah yang benar dan selamat. Artinya jangan-jangan apa yang kita yakini selama ini sebagai seorang Muslim itu ternyata salah. Sedangkan Kristenlah yang benar dengan trinitasnya dan sebagainya. Atau memang sebaliknya, jangan-jangan memang Islam yang kita percaya ini benar dan Kristen ini memang salah. Ya, itu sebagaimana keyakinan kita. Maka apa yang dimaksud dengan dialog metafisik adalah merekonstruksi ulang konsep kebenaran mutlak. Artinya kita dituntut lebih terbuka terhadap keyakinan lain. Jika kita Muslim, maka kita dituntut untuk lebih terbuka terhadap keyakinan Kristen, yang kemudian untuk tidak menyalahkan mereka. Allahu a'lam, demikian atau tidak. Nah, terkait dengan dialog metafisik, ada beberapa langkah yang perlu kita lewati. Yang pertama adalah jika kita sebagai Islam, atau yang pertama adalah menjadikan Islam sebagai prioritas. Nah, sebagaimana kita percaya saat ini, Islam kita adalah prioritas. Namun terkait dengan dialog metafisik, ada tuntutan bahwasanya kita selain menjadikan Islam sebagai prioritas, namun tanpa meniadakan sifat-sifat Yesus Kristus. Selain itu, kita diminta untuk mencoba terbuka terhadap ajaran atau teologi lain. Contoh, kita meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi terkadang Tuhan kita yang maha luar biasa ini menjelma sebagai manusia. Kenapa? Karena saking luar biasanya. Nah, ini langkah pertama. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita balik. Kristen yang selama ini adalah ya begitulah, kita anggap sebagai yang prioritas. Artinya kalau kita sebagai seorang Muslim, maka kita menurunkan ego kita bahwasanya sesungguhnya Kristen itu yang prioritas. Namun prinsip-prinsip Islam boleh jadi benar bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa konsekuensinya? Jadi tadi karena Allah itu tidak terbatas, luar biasa, Maha Esa, Maha segalanya, maka Allah itu bisa berubah menjadi manusia karena kekuasaannya, bisa berubah menjadi apapun, pun manusia bisa menjadi atau kembali menjadi Allah. Sebagaimana di dalam Kristen. Di mana di dalam Kristen itu meyakini bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan sekaligus manusia yang bertugas membebaskan atau menjadi juru selamat bagi manusia yang lain. Ya Allah, Allahu a'lam. Kemudian langkah yang ketiga,
adalah meniadakan kotak bernama agama. Nah, artinya apa? Setelah kita memahami atau melewati langkah pertama dan langkah kedua, maka kotak bernama agama itu kita tiadakan. Artinya tiada lagi yang benar itu Islam, tiada lagi yang benar itu Kristen, akan tetapi melebur jadi satu. Hanya ada ajaran-ajaran utama agama saja. Tidak ada lagi sangkalan-sangkalan teologis. Jadi umat Islam diharapkan setelah adanya common word ini tidak lagi merisaukan, istilahnya meributkan lagi tentang ketuhanan yang dipercaya oleh Yesus atau dipercaya oleh pengikut Kristen. Pun demikian, orang-orang Kristen tidak perlu lagi memperdebatkan apa yang kita yakini sebagaimana orang Muslim. Yang ada hanya satu, bahwasanya kita semuanya adalah umat Tuhan yang harus saling mengasihi dan harus saling menyayangi, saling peduli satu sama lain, dan saling menjaga satu sama lain. Artinya, baik Muslim maupun Kristen dituntut untuk saling berkorban terkait dengan keyakinan, terkait dengan akidah. Yang ada hanyalah bagaimana kita menjadikan dunia ini menjadi dunia yang layak bagi umat Islam, layak bagi umat Kristiani, saling berpangku tangan, saling bekerja sama, saling peduli satu sama lain, ya, sehingga terwujud dunia yang damai. Itu harapan dari Commonwealth. Namun bagi pemateri sendiri ini adalah bentuk lain daripada apa yang telah dialami oleh Nabi Muhammad dulu, yakni ketika orang-orang Quraisy berusaha membujuk Nabi, di mana bagaimana Nabi diminta atau orang-orang Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk menyembah Allah, baik itu 1 bulan atau 1 tahun, yang kemudian tahun berikutnya gantian. Nah, kemudian atas bimbingan Allah, Nabi kemudian diminta menjawab ajakan tadi, bertukar agama atau bertukar keyakinan, bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, la a'budu ma ta'budun, aku sekali-kali tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan tidaklah aku beserta sahabat-sahabatku atau aku abidun sebagai penyembah ma abattum, apa yang kalian sembah. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad itu menyembah berhala, menjadi penyembah-penyembah Tuhan orang-orang Quraisy. Dan juga wala antum abiduna ma'abu, dan kalian pun tidak akan pernah menjadi hamba dari apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Sebagai solusinya Nabi mengatakan, weslah lakum dinukum waliyadin. Sebagaimana bimbingan Allah, bagi kalian biarlah agama kalian, dan bagiku dan para pengikutmu biarlah keyakinan kami menjadi waliyadin, agama kami. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan, sehingga materi ini bisa tersampaikan kepada teman-teman, dan juga Dr. Arfan Muhammad kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.